Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kami dari kelompok Tribyte. Sekarang kami ingin mempresentasikan proyek UAS kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Suyanto, ada Felix, Flavia, Richard, dan Vivian. Saya sekarang akan mempresentasikan user interface dari proyek yang kami buat, yaitu website e-commerce tentang jualan furnitur rumah tangga yang bernama Decora. Di sini adalah homepage kami. Di sini ada testimoni, kita bisa mengisi testimoni nanti ketika kita memasukkan benda ke keranjang. Kemudian selanjutnya adalah page shop. Di page shop kita ada fitur kategori, kita bisa filter kategori, misalnya kategori guest room, dining room, bedroom, kitchen, atau outdoor, tergantung furnitur rumah tangga yang diinginkan. Sini. Kemudian lanjut ke page about us. Di sini berisi tentang profil dari masing-masing pribadi kelompok kami. Di sini juga berisi kenapa klien perlu memilih kami. Ini adalah profil dari tim kami. Kemudian selanjutnya adalah page contact us. Di sini berisi tentang sosial media, alamat, dan kontak dari tim kami. Misalnya jika klien ingin menghubungi atau mengunjungi toko offline kami. Lalu ada page card. Di sini page card ini ketika kita di shop tadi memasukkan barang, dia akan masuk ke cart. Kemudian seperti ini. Kemudian kita langsung saja bisa tekan proceed to check out. Di sini kita bisa isi detail-detailnya dan bisa isi kupon jika ada. Kemudian kita juga bisa milih sistem pembayarannya, mau menggunakan apa saja. Kemudian tekan place order. Lalu di bagian bawah kita juga bisa memberikan testimoni, nanti dia akan muncul di page awal, di homepage. Misalnya di sini saya mengisi Felix Javier, terus komennya bagus banget page-nya. Maka komentarnya akan muncul di bagian testimoni. Di sini bisa kita lihat sudah muncul. Di sini ada tombol untuk login. Kita bisa tekan lalu login. Setelah kita tekan login tadi, kita masuk ke page login. Di sini kita bisa isi email address dan password yang sudah terdaftar di database. Setelah kita mengisi password dan emailnya, kita masuk ke tampilan admin page. Di sini kita bisa menginsert data-data dari furnitur yang kita inginkan sebagai penjual. Misalnya ada barang baru atau misalnya barangnya sudah rusak, bisa kita delete juga di sini. Atau mungkin ada perubahan harga, misalnya kita bisa edit juga di sini.
Di sini kita bisa melihat testimoni yang telah diisi di page card tadi. Dia masuk ke database sini, bisa di-view di admin page. Kemudian kupon juga bisa kita view di sini. Ya, di sini juga bisa logout, dia akan masuk lagi ke page home. Sini juga kita bisa, kalau misalnya belum ada, kita bisa daftar dulu ya akun kita. Misalnya Richard. So, maka dia akan langsung masuk ke akun Richard. Mungkin segitu saja untuk user interface dari project kami, yaitu Decora. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana aplikasi ini dirancang untuk mengelola entity produk tadi itu, yaitu untuk create, read, update, dan delete-nya yang terdapat di web kami, di mana Anda dapat menambahkan data, mengedit data, hapus data, dan menunjukkan data. Di sini kami akan menunjukkan penerapan API microservice tersebut. Dimulai dari model produk.cs, yaitu data modelnya, data entry-nya. Di sini telah ditentukan parameternya, yaitu menyediakan representasi objek untuk produk dalam database, di mana akan didefinisikan bahwa nama, kategori, max value, harga jual, dan max value juga untuk harga belinya, deskripsi, beserta dengan fotonya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang controller yang ada digunakan untuk mengontrol semuanya. Untuk mengontrol data yang kita punya, di sini ada product controller.cs. Di sini, di mana product controller yang bertujuan untuk menghubungkan klien dengan bisnis logic yang kita punya. Kita di sini menggunakan RESTful API. Di sini ada code-nya untuk API controller, di mana get API access produk itu untuk mengembalikan daftar semua produk yang ada dan tadi di bagiannya. Lalu get API produk nama itu untuk mengembalikan produk berdasarkan namanya. Ini akan mengembalikan produk berdasarkan namanya. Di mana jika produk tersebut repository nanti, maka akan di produk, artinya produk itu berhasil di fetch. Kemudian ada post API produk, ini untuk menambahkan produk baru ke dalam database-nya, jadi produk tidak boleh new. Maka jika produk ada, akan di return create action name of get product by name, ya, namanya, lalu produk nama, maka akan muncul produk baru di database kita. Lalu untuk attribut nama API produk ini untuk update jika kita melakukan edit atau penambahan data. Di mana jika nama asalnya produk jadi nama produk tidak cocok, maka tidak akan terapkan. Jika cocok, maka akan di return not compare. Ini kemudian HTTP delete adalah untuk mendelete produk, di mana kita menunggu di repository nanti kalau ada code untuk delete produknya. Jika code itu dijalankan dan dieksekusi di web kita, maka akan di return no content, yang artinya code itu berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk repository-nya. Sebelum itu kita menggunakan Dapper dan MySQL Data Client untuk mendapatkan SQL data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SQL Client, yaitu menggunakan Dapper dan MySQL Data Client untuk mengambil data dari MySQL dan menghubungkan MySQL dengan web kita. Di sini menggunakan model tadi, yaitu product.cs, produk repository-nya.
Jadi public class repository connection string ini untuk menyambungkan kita dengan database. Lalu kita untuk create dan update yang create itu adalah fetch all product terlebih dahulu, membuka koneksi dengan database, lalu dia akan mengeksekusi query select dari tabel produk. Ini akan mengambil semua data yang ada di database kita. Kemudian ini ada function untuk get product by name, di mana produk yang di fetch nanti diambil berdasarkan nama dan ID. Lalu ada code untuk add product, di mana menerima objek sebagai parameter, yaitu produk tadi, menyisipkan data produk ke dalam table products tersebut menggunakan query insert into. Jika data ditambahkan, maka dia akan insert into the table seperti ini. Untuk update produk, yaitu memperbarui produk yang ada, menerima objek produk yang sudah diperbarui sebagai parameternya produk untuk dapat update produk tersebut. Jadi sama metodenya dengan metode update, bedanya yang tadi adalah insert itu, yang ini adalah update dengan set kategori, yaitu sebagai berikut. Lalu untuk menghapus produk berdasarkan nama, maka akan dilakukan delete product dengan mengambil parameter sebagai nama, dikarenakan kita akan delete produk berdasarkan nama. Di sini jika code-nya di-execute, maka dia akan code ini yaitu delete from product, di mana yang di-delete adalah nama. Selanjutnya saya akan mencoba mendemonstrasikan hasil API microservice tersebut. Di sini saya akan mencoba run build-nya. Jika build-nya sudah ready dan muncul window seperti ini, kita dapat membukanya dari web untuk testnya. Kita buka dari launch setting, mana kita bisa copy ini untuk HTTPS. Kita tinggal copy di sini, lalu /API/ nama repository kita tadi yaitu produk. Dan jika muncul data seperti ini, artinya API yang tadi berhasil kita buat dan kita lakukan. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode untuk produk controllernya di web Laravel kami, di mana di sini kami melakukan function fetch from API yang URL-nya adalah localhost yang tadi di sini. Jadi semua produk yang ada ini adalah hasil yang kami lakukan input tadi. For each data as item, product create. Maka ini akan meng-create nama, kategori, harga jual, harga beli, deskripsi, dan foto, lalu akan return redirect ke indeksnya kami. Saya dilanjutkan dengan code kami di bawah, yaitu untuk public index, create, edit, find, update, dan delete produk. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan antar tabel dari proyek kami. Pertama-tama, user dengan orders. Relasinya one-to-many. Satu pengguna dapat membuat atau memiliki banyak pesanan, tetapi satu pesanan hanya terkait dengan satu pengguna. Kolom yang terkait, user ID di tabel orders, adalah foreign key yang mengacu pada kolom ID di tabel users. Contoh kasusnya, seorang pelanggan dengan nama John Doe dapat membuat beberapa pesanan dalam sistem e-commerce. Setiap pesanan yang dibuat oleh John akan tercatat dalam tabel orders dengan nilai user ID yang sama. Selanjutnya, order dengan coupons. Relasinya many to one. Satu pesanan dapat menggunakan satu kupon diskon, tetapi satu kupon dapat digunakan oleh banyak pesanan. Kolom yang terkait adalah kupon ID di tabel orders adalah foreign key yang mengacu pada order ID di tabel coupons. Contoh kasusnya adalah pesanan dengan ID 101 menggunakan kupon diskon 10. Kupon tersebut juga dapat digunakan oleh pesanan lain
misalnya pesanan dengan ID 102, 103, dan lainnya. Kegunaan relasi ini adalah, relasi ini memungkinkan sistem untuk melacak kupon mana yang digunakan oleh pesanan tertentu, dan berapa kali kupon tersebut telah digunakan. Selanjutnya, user dengan sessions. Relasinya one-to-many. Satu pengguna dapat memiliki banyak sesi login, tetapi satu sesi hanya terkait dengan satu pengguna. Kolom terkait adalah user ID di tabel sessions adalah foreign key yang mengacu pada kolom ID di tabel users. Contoh kasusnya, seseorang pengguna dengan nama Jen Smith login ke sistem 2 kali pada hari yang sama. Setiap sesi login akan tercatat sebagai entry baru di tabel sessions, masing-masing dengan referensi user ID ke pengguna Jen Smith. Selanjutnya, relasi antara orders dengan produk relasinya many to many. Satu pesanan dapat berisi banyak produk, dan satu produk dapat dimasukkan ke dalam banyak pesanan. Kolom yang terkait adalah untuk mempresentasikan hubungan many to many, biasa digunakan tabel perantara. Contohnya, order ID yang mengacu pada kolom ID di tabel orders, dan produk ID mengacu pada kolom ID di tabel products. Contoh kasus, pesanan dengan ID 201 berisi 2 produk, yaitu laptop dan mouse. Informasi ini akan tercatat di tabel perantara dengan 2 entry. Yang pertama, order ID 201 dengan jumlah produk ID 1, quantity 1. Kemudian, order ID 201 dengan produk ID 2, quantity-nya 2. Kegunaan relasi ini adalah, relasi ini memungkinkan sistem untuk melacak detail pesanan, seperti produk apa saja yang dipesan, jumlahnya, dan harga totalnya. Selanjutnya saya akan membahas manfaat desain relasi ini. Pertama, efisiensi penyimpanan data. Dengan menggunakan relasi many to one, many to many, data yang berulang dapat diminimalkan. Contohnya, kupon diskon tidak perlu dicatat di setiap pesanan sebagai informasi duplikat. 2. Konsistensi data. Foreign key memastikan bahwa setiap referensi di tabel lain valid. Misalnya, pesanan hanya dapat terkait dengan pengguna atau produk yang ada di database. Ketiga, memudahkan query data. Dengan relasi yang terstruktur, Anda dapat melakukan query yang kompleks dengan mudah. Misalnya, melihat sebuah pesanan yang menggunakan kupon tertentu, menampilkan daftar produk dalam pesanan yang spesifik, ataupun melacak aktivitas login pengguna dan beberapa fungsi lainnya. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok Tribyte. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.